Saudara dan saudariku yang terkasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan." Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini akan mengambil tema tentang Nabi Elia. Kita tahu ada demikian banyak kisah yang menarik dan pesan-pesan yang mulia dalam pelayanan hamba Allah yang luar biasa ini. Tentu ini tidak akan cukup jika kita hanya menyajikan dalam satu episode. Oleh karena itu, nanti untuk tema seperti ini akan senantiasa kita sajikan dalam beberapa episode. Kita awali, ini adalah episode yang pertama, renungan dengan judul Elia, Nabi Allah yang berani. Untuk memberi gambaran awal tentang Nabi Elia, maka yang pertama akan saya buat ringkasan perjalanan Nabi Allah ini dengan mengambil bagian-bagian yang menonjol dari berbagai peristiwa. Nabi Elia sungguh nabi yang besar dan luar biasa. Ini bukan hanya diakui oleh orang-orang sejamannya yang ia layani, yang secara langsung menyaksikan atau bahkan mengalami mukjizat-mukjizatnya, tetapi ini juga terus menggema, bahkan semakin kuat hingga sekarang. Kita ingat pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus pernah bertanya kepada para murid, menurut orang-orang, siapakah anak manusia itu? Maka para murid melaporkan pendapat banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah Nabi Elia yang bangkit kembali. Ini menunjukkan bahwa Elia adalah nabi yang sangat dihargai, nabi besar yang sangat dihormati dan senantiasa dikenang oleh umat Israel khususnya, tetapi juga setiap mereka yang ingin melihat, menyaksikan, mempelajari pekerjaan Tuhan. Nabi Elia menjalankan tugas kenabiannya semasa kerajaan Israel Utara pada abad yang ke-9, yang saat itu diperintah oleh Raja Ahab, raja yang tidak mengenal Allah. Raja ini telah jatuh di dalam penyembahan berhala. Raja Ahab adalah raja ke-7 semenjak kerajaan Israel pecah menjadi 2. Pelayanan Nabi Elia yang luar biasa tampak dalam berbagai misi yang diembannya, antara lain misalnya ia menyampaikan peringatan keras kepada Raja Ahab tentang rencana Allah untuk menghukum pelanggaran-pelanggaran mereka, oleh karena mereka telah jatuh di dalam penyembahan berhala, oleh karena mereka yang telah membunuh banyak orang-orang yang menyembah kepada Tuhan, termasuk membunuh para nabi-nabi Allah selain Elia. Juga Nabi Elia membuktikan kuasa Allah dengan mengalahkan 450 nabi Baal, nabi berhala itu. Juga peristiwa yang lain, Nabi Elia yang dirawat secara khusus oleh Tuhan pada saat masa paceklik, yaitu dengan dikirimkan makanan yang berasal dari surga.
Nabi Elia juga terkenal saat ia menolong janda Sarfat yang miskin dengan mukjizat tepung dan minyak yang tidak kunjung habis. Bahkan kemudian Nabi Allah ini membangkitkan anak sang janda yang sudah mati. Tugas Elia yang pertama adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Akhab. Sebuah pesan yang penting namun sangat sensitif, yaitu bahwa negeri yang sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala itu akan menerima murka Allah, yaitu dengan akan datangnya musim kering, musim paceklik tanpa hujan, tanpa embun selama bertahun-tahun. Tentu tugas ini sangat berat bagi Elia, mengingat pada saat itu tinggal Elia seorang diri yang masih menyembah Allah. Tinggal dia yang masih taat kepada Tuhan dan setia kepadanya dengan tegas menolak untuk menyembah dewa Baal, berhala-berhala sesembahan Raja Akhab dan rakyatnya yang sudah meninggalkan Tuhan. Bisa dibayangkan bagaimana reaksi Raja Akhab nanti setelah mendengar pesan yang dibawanya itu. Bagi Elia, tugas ini mengandung risiko yang sangat serius. Ia yang hanya seorang diri harus menghadapi raja dengan kekuatan yang besar, di mana Akhab punya prajurit yang siap melakukan apapun perintah yang dikeluarkan olehnya. Jika kemudian nanti Raja Akhab marah dan memerintah prajurit untuk menangkap Elia, kira-kira apa yang bisa dilakukan Elia yang hanya seorang diri itu? Ancamannya pasti bukan hanya di penjara, tetapi bahkan hukuman mati. Tetapi saudaraku, lihatlah bagaimana hamba Allah ini tidak gentar. Ia memantapkan hati untuk menjalankan perintah Tuhan, tugas yang diembannya, tugas kenabian untuk datang kepada Raja Akhab, mengatakan pesan penting yang sangat sensitif itu. Nabi Allah ini dengan gagah berani bersaksi terhadap penguasa negeri itu dengan tidak takut menghadapi risiko bahkan ancaman kematian. Elia yakin bahwa semua perintah Allah adalah benar dan baik. Allah tidak mungkin menyelakakan dia. Allah pasti akan melindungi dan menolong. Meskipun secara logika pasti Elia juga tidak tahu kira-kira seperti apa bentuk pertolongan Allah itu. Tapi ia tidak gentar. Ia tetap maju, siap menjalankan tugas yang telah diberikan kepada dia. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus juga mengemban tugas sebagaimana Elia, namun jauh lebih berat. Ia datang ke dunia hanya sebagai bayi mungil yang tampak tidak berdaya. Di sisi lain, Tuhan Yesus harus berhadapan dengan penguasa dunia yang otoriter dan berkekuatan yang sangat besar. Para raja-raja yang saat itu memerintah, yang tidak suka dengan kelahirannya di muka bumi, di mana di situ disebut raja segala raja. Jika dipikir secara logika, kita pasti akan menjadi pesimistis. Orang kemudian mempertimbangkan bagaimana mungkin Elia yang hanya seorang diri dapat menang melawan Raja Akhab yang kuat dan punya banyak sekutu. Begitu juga kita berpikir bagaimana mungkin Yesus yang hanya seorang diri, bahkan hanya terlahir sebagai bayi yang mungil tidak berdaya itu, harus berhadapan dengan kekuatan duniawi yang sedemikian bengis dan otoriter. Belum lagi kalau dari sisi yang tidak tampak, Yesus harus berhadapan dengan kekuatan dosa, yaitu setan iblis yang juga memiliki kuasa yang besar.
Meskipun demikian kita tahu bahwa akhirnya kebenaranlah yang akan tampil sebagai pemenang. Terang akan senantiasa mampu mengusir kegelapan. Begitu juga dalam hidup kita sehari-hari, kita juga mengemban tugas yang demikian. Kita yang hanyalah manusia yang miskin dan lemah, tidak memiliki kekuatan apa-apa, kita juga harus berperang melawan iblis, kuasa kejahatan, yang kian hari itu juga kian ganas dan merajalela. Engkau bisa melihat orang-orang di sekelilingmu, tidak sedikit orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang memiliki jabatan kuasa, telah menjadi tangan kanan setan, iblis, menekan orang percaya, menghalang-halangi praktek-praktek ibadah kita dan lain sebagainya. Tetapi mari kita contoh sebagaimana Elia, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak gentar menjalankan misi mereka. Mereka tidak pernah meragukan penyertaan Allah, perlindungan Allah untuk mereka dapat menjalankan tugasnya. Meskipun kita juga tidak tahu bagaimana nanti jadinya kalau aku bersaksi kepada orang yang membenci Yesus misalnya. Kalau aku menunjukkan identitasku sebagai orang Kristen kepada orang-orang yang benar-benar membenci pekerjaan Tuhan. Engkau jangan takut. Elia seorang diri, dia berani berdiri di hadapan raja, menyatakan kebenaran Allah. Kita memiliki banyak saudara, dan apa yang kita katakan adalah kebenaran, kebaikan. Oleh karena itu Tuhan pasti akan melindungi dan menolong kita. Dan kalau itu perintah Allah, maka kuasa Allah menyertai kita. Ia akan menuntun apa yang kita kerjakan, sehingga rencana Allah ini pasti akan terjadi. Dan ada yang lebih penting, rencana Allah pasti akan terjadi, termasuk kehendak Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada bagian berikutnya. Amin.